Ya, semuanya udah masuk, udah bergabung dalam kelas belajar ini. Gimana ketua kelas? Semuanya udah hadir? Udah ya, Bapak mulai ya kegiatan belajar mengajar hari ini. Sebelumnya, Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang inflasi. Ya, ini pertemuan kedua kita ya. Setelah kemarin pertemuan pertama sudah perkenalan, dan sekarang kita langsung ke belajar materi. Yang kemarin sudah Bapak sampaikan yaitu tentang inflasi. Gimana kemarin? Udah dibaca belum materi tentang inflasi? Harusnya udah dong, kalau udah sampaikan dibaca. Dan ini untuk pertama kalinya kita belajar online ya. Apa sedikit gimana ya, kayak nggak terbiasa gitu. Iya, iya ini gara-gara virus COVID-19 ya. Ya mudah-mudahan juga terus segera berakhir ya, agar kita bisa melakukan kegiatan belajar seperti biasa. Karena kalau gini juga di online gini, interaksi sosial juga bukan pasti kan jadi berkurang. Oh iya, Bapak sampaikan sebelumnya, kita Bapak bukannya pengen mempercepat waktu, cuman gimana ya, Bapak kayaknya nggak nyampe 2,5 jam ngajar ya. Kenapa? Karena satu, pasti kan kalau 2,5 jam itu kan pasti banyak kendala. Salah satu itu jaringan kota lah ya. Kalau kalian live kayak gini selama 2,5 jam itu paling kan sebagai pelajar, mungkin kalau yang ada wifi mah masih lancar ya. Tapi kalau pakai paketan kan bisa kuota 4 giga. Jadi pengertiin lah perasaan kalian kayak gimana. Terus yang kedua juga jadi jenuh juga kalau ngeliat kayak gini selama 2,5 jam belajar cara kayak gini kan. Bapak kan nggak tahu ekspresi kalian kayak gimana, terus kalian antusias apa enggak kan Bapak nggak tahu. Bapak cuma ngeliat tetap mukanya dari kecil kecil kayak gini kan. Jadi Bapak mempersingkat aja, paling cuman nggak nyampe 2,5 jam, paling sejam ya. Cuman satu, kalian harus sepakat dulu nih, harus benar-benar perhatiin, bisa mencerna dengan baik apa yang Bapak sampaikan nantinya ya. Ya, ketua kelas udah dibagiin belum PowerPoint-nya tentang materi hari ini? Yang Bapak udah kirim materinya, tolong ketua kelas dibagiin ke anak-anak. Oh iya, Bapak hari ini pakai HP ya, nggak pakai laptop, karena kalau pakai laptop ntar mukanya nggak kelihatan. Udah dibagiin ketua kelas? Udah semua ya, udah semua dapat PowerPoint-nya ya. Ya, mari kita mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya Bapak ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi ini tentang inflasi. Kalian udah tahu belum tentang inflasi? Inflasi itu apa? Ya, Bapak bacakan sedikit tentang inflasi ya. Nah, ini bisa kalian catat, boleh enggak terserah ya. Kalau emang kalian kira ini penting ya boleh dicatat. Ya semoga nanti keluar di ujian tengah semester. Ya, baca sedikit tentang inflasi. Inflasi itu merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus secara kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Nah, dengan kata lain, inflasi adalah proses suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh atau mempengaruhi. Ini Bapak jelaskan sedikit tentang penyebab inflasi ya anak-anak. Penyebab inflasi adalah ada dua hal, yaitu tarik permintaan atau kelebihan likuiditas uang atau alat tukar, produksi atau distribusi, kurangnya produksi atau juga termaksud kurangnya distribusi, itu juga bisa menyebabkan inflasi. Itu sebab yang pertama. Lebih dipengaruhi
dari peran negara dalam kebijakan moneter atau bank sentral. Terus ada juga tentang inflasi permintaan. Oh iya, inflasi itu dibagi menjadi 4 ya, rekan-rekan. Dari golongan-golongannya itu, yang pertama inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Apa itu inflasi ringan? Inflasi ringan terjadi apabila harga kenaikan berada di bawah tingkat 10% dalam setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30%. Inflasi berat yaitu kisaran 30% sampai 100% per tahun. Dan inflasi yang tak terkendali ini yang parah sekali, terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% dalam setahun. Dan yang pertama itu tentang inflasi permintaan ya, atau dalam bahasa Inggris disebut demand pull inflation. Terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan, di mana biasanya dipicu oleh pembanjiran likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan dan faktor-faktor produksi tersebut. Contoh, dalam pandemi virus ini kan kayak kemarin tuh sempat terjadi inflasi dalam produk masker ya. Iya, produk masker yang kisarannya notabene daya beli rendah. Ya, dulu waktu zamannya belum nyampe pandemi kayak gini, per buah itu 2.000 ya. Dan per kotak kisaran harga 20.000 sampai 30.000. Sejak ada pandemi ini, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan dan menimbun masker tersebut sehingga menjadi inflasi. Dan inflasi itu terjadi ketika permintaan tinggi dan produksi atau permintaan tinggi, produksi rendah, yang mengakibatkan inflasi pada barang tersebut. Contoh yang tadi Bapak sampaikan yaitu masker ya, yang tadinya harganya 2.000 karena permintaan yang sangat tinggi dan produksi yang terbatas, membuat harga masker menjadi tinggi. Ya benar, karena para penimbun itu yang memanfaatkan keadaan. Ya kalian tidak boleh lah seperti itu. Masih banyak cara untuk mendapatkan uang yang secara dengan baik ya. Nah, selanjutnya Bapak jelasin lagi tentang inflasi desakan biaya ya. Inflasi desakan biaya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan cost push inflation terjadi akibat adanya kelangkaan produksi atau juga termasuk adanya kelangkaan distribusi. Walau permintaan secara umum tidak berubah, yang meningkat secara signifikan. Rata-rata permintaan normal dapat dipicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan dan penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produksi tersebut. Akibatnya pola skala distribusi yang baru. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang dampak inflasi ya. Yang pertama, inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi tersebut. Apabila inflasi ringan tersebut justru mempunyai nilai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena inflasi ringan itu dapat memicu semangat masyarakat sekitar untuk dapat mencari uang lebih untuk memenuhi daya beli. Contohnya pada saat bulan puasa, biaya kebutuhan pokok naik, sembako naik, harga-harga naik, dan mau tidak mau kita harus meningkatkan kinerja kita untuk mencari uang. Dalam hal tersebut, kenapa itu bisa disebut dengan inflasi ringan? Karena tidak secara terus-menerus ya atau kontinu. Nah, bisa dibilang itu terjadi sebulan sekali dalam setahun pada saat
bulan Ramadan saja seperti saat ini. Iya betul. Kenapa? Kalian kalau komen yang bener dong. Iya bapak rambutnya gondrong. Iya karena ini belum cukur rambut, bapak belum terlalu berani. Iya karena bukan minggu lalu sih, minggu pertama saat lockdown ada pokoknya warga sekitar dekat rumah bapak cukur rambut. Dari cukur rambut itu dia kena COVID-19 ya. Makanya bapak belum berani cukur nih. Mungkin ntar ya kalau udah pandemi udah berakhir bapak akan cukur. Udah lanjut lagi ke pokok pembelajaran tersebut. Kenapa? Iya. Kalau komen ya, kalau nanya yang benar siapa? Iya Rafli. Iya Rafli nih. Jangan nanya yang nggak penting ya. Tolong perhatikan dengan baik. Katanya mau biar cepat selesai. Mau jadi sejam belajarnya. Makanya kalau sejam belajarnya perhatian yang benar. Nggak usah komen-komen yang nggak penting. Kalau nanya yang seputar materi aja. Bapak lanjutin lagi ya. Kenapa tadi kenapa inflasi ringan dapat berdampak positif? Ya tadi karena itu memicu masyarakat untuk proaktif dalam bekerja. Ya itu sangat baik. Tidak seperti hyperinflasi ya, dimana keadaan atau perekonomian menjadi kacau dan dirasakan lesu. Orang tidak menjadi bersemangat kerja, menabung atau mengadakan investasi produksi dengan harga meningkat dengan cepat. Seperti saat ini pandemi COVID ini termasuk inflasi yang negatif ya, yang berdampak negatif. Kenapa? Karena pendapatan negara dan perekonomian itu menurun drastis dan berskala yang tidak menentu sampai pandemi ini berakhir. Nah, sekarang Bapak kan udah jelasin tentang inflasi. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok ya. Bapak akan membagikan satu kelompok 4 orang. Karena di kelas ini ada 40 orang, Bapak jadi bentuk 10 kelompok. Nah, dalam kelompok tersebut kalian cari contoh kasus inflasi yang terjadi di negara kita. Bebas. Contoh kasus apa aja. Nanti kita diskusiin dan kita buat sesi tanya jawab. Seperti ini, kelompok 1 menanyakan pada kelompok 2 dan kelompok 2 akan ditanyakan pada kelompok 3 dan seterusnya begitu. Bapak akan memilih dua orang di antara kelompok tersebut, kan satu kelompok terdiri dari 4 orang, dan Bapak akan memilih 2 orang secara acak untuk menanyakan tentang materi yang kalian buat, contoh kasus inflasi tersebut. Nah, selanjutnya tolong kalian pelajari lagi PowerPoint yang tadi Bapak berikan tentang inflasi. Ya, makanya kalian harus perhatiin. Dan tolong pelajari lagi ya tentang dampak-dampak inflasi. Terus tadi masih ingat nggak? Tadi Bapak bilang kan tentang 4, kan inflasi dibagi 4 tuh, ada inflasi ringan, sedang, berat, dan hyperinflasi yang sampai 100% per tahun. Tolong kalian baca dan pelajari lagi, diperdalami lagi tentang materi ini. Karena Bapak sudah sampaikan ya, Bapak nggak bisa ngejamin ini nanti bakal keluar di UTS apa enggak, cuman setidaknya kan Bapak udah berusaha menyampaikan. Ya, sekian, udah ya. Udah kita akhiri ya mata
mata pembelajaran hari ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.